Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum pelajaran pendidikan agama Islam dimulai, ya anak-anak, mari kita membaca doa bersama-sama. Pimpin oleh KM-nya, mana KM-nya? Ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sekarang setelah mendoa, setelah baca doa belajar, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan untuk berdiri semuanya. Ya. Saya bersama-sama. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi tandurimu. Indonesia tanah airku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Selanjutnya Bapak akan mengabsen, ya, yang di absen. Agus Ahmad Mujaki. Hadir. Ahmad Mujaki. Hadir. Aldi Paujan. Alif Raisa Firjatullah. Yang itu yang di absennya biasakan itu disiplin, ya. Alifia Andini Deva Londra Deva Hendra Devita Hendra ini ya anak
belajar surat At-Tin. Dalam kita belajar surat At-Tin ada 3 subtema, ada 4 ya, ada 3, ada 4. Yang pertama adalah membaca surat At-Tin, yang kedua adalah menghafal surat At-Tin, yang ketiga menulis surat At-Tin, yang keempat adalah memaknai surat At-Tin. Untuk pertemuan sekarang kita akan sub yang ke-1 ya, kita pelajari sub yang ke-1 yaitu membaca surat At-Tin ya, surat At-Tin, membaca surat At-Tin. Nah, apa tujuannya membaca surat At-Tin atau membaca Al-Qur'an yang 30 juz itu? Tujuannya itu adalah supaya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan Al-Qur'an ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga itu adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga supaya kita mendapatkan kekuatan iman dan Islam, juga kita supaya mendapatkan pahala. Itu tujuannya. Jadi kalian memiliki ya keterampilan membaca Al-Qur'an, juga kalian menjadi anak yang soleh ya, anak yang soleh. Dan anak yang soleh berarti bisa mengimplementasikan atau merealisasikan akhlak yang baik sebagai gambaran atau pemahaman daripada surat At-Tin. Nah, sebelumnya Bapak akan membagikan dulu buku ini ya, buku sumbernya Mas 5 ya. Silakan. Nanti dibagi, kasih lagi ya. Satu, silahkan. Buka halaman pertama, pelajaran pertama. Ya, masih ada ya. Masih ada. Ada. Sekarang kita membaca bersama-sama. Marilah kita dengarkan dulu ya. Ini bacaan surat At-Tin. Kalian perhatikan, dengarkan. Dan sesuai sebelumnya ya dengan aturan baca Al-Quran. Nah, ya kan? Silakan lihat bukunya tuh, lihat. Ya, anak-anak, ya, Bapak satu kali, kalian satu kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo, suaranya keluarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم selanjutnya anak-anak ya membaca surat Atin ya itu membaca surat Atin tata cara membaca Al-Quran itu dimulai dengan ta'awudz. Siapa yang tahu apa ta'awudz? Ta'awudz itu membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu ta'awudz ya. Ta'awudz artinya aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk ya. Kemudian membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, tentunya kita punya wudu ya. Sebelum baca Al-Qur'an itu kita harus punya wudu ya. Kalau mau menyentuh atau membawa Al-Qur'an. Tapi boleh saja membaca Al-Qur'an tidak punya wudu apabila kita membaca Al-Qur'annya tidak menyentuh Al-Qur'an ya. Langsung membaca Al-Qur'an seperti sekarang ini. Mungkin kalian punya wudu tidak? Tidak ya. Nah, boleh membaca Al-Qur'an tidak punya wudu? Boleh. Nah, Bapak mau bertanya, siapa yang suka membaca Al-Qur'an di rumahnya? Coba, siapa yang suka membaca Al-Qur'an? Tentunya semua kita ya. Tentunya semua membaca Al-Qur'an. Nah, karena Al-Qur'an itu adalah sebagai obat, juga sebagai obat bagi kita yang sedang sedih, jadi bahagia atau obat dari penyakit yang zahir atau batin. Nah, itu satu ibadah ya, satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Al-Qur'an itu yang berisi berapa juz? 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Berapa ayat? 6.000. Ayo siapa yang tahu? 6.666 ayat. Di dalam Al-Qur'an itu ada yang wajib dibaca ketika sholat. Siapa itu surat apa? Surat Al-Fatihah. Tentunya surat Al-Fatihah ya. Kalau sholatnya tidak baca surat Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Ya. Nah, ya. Di dalam membaca Al-Quran itu, setelah kita punya wudu, baca ta'awudz, baca basmalah, baca Al-Quran itu dimulai, kemudian menghadap kiblat. Kalau bisa itu menghadap kiblat. Coba itu mana kiblat? Mana kiblat? Coba tunjuk kiblat mana? Nah, itu ya. Kita menghadap ke kiblat. Nah, kemudian
kalau bisa ya menghadap kiblat, utamanya itu kakinya juga disimpan seperti begini ya Nana ya. Kalau membaca Al-Quran, lihat ya, itu utamanya seperti begini membaca Al-Quran ya. Ada banyak seperti begini membaca Al-Quran itu. Bukan ini adabnya ya, sopannya. Kemudian membawa Al-Qurannya juga. Jika akan membaca Al-Quran itu kita bawa seperti ini atau suhun. Coba perhatikan di suhun ya gitu, baca Al-Quran. Atau di begini ya. Jangan digiring begini membawa Al-Quran ya. Nah, membaca Al-Quran kasih dibaca setiap saat. Kamu ngaji maghrib ya, maghrib. Siapa yang ngajinya maghrib coba? Ya maghrib. Kemudian ngaji subuh. Siapa yang ngaji subuh? Kemudian yang ngaji asar, ada yang asar. Ya, pulang dari sekolah ngaji juga. Ya, sekolah agama bagus ya. Nah, kemudian kita pelajari membaca Al-Quran itu panjang pendeknya ya, panjang pendeknya atau tajwidnya, makhraj dan sifatnya. Kemudian perhatikan ya, perhatikan itu tanda-tanda bacanya. Ada yang wajib berhenti, wakaf ya, ada yang boleh berhenti atau tidak. Itu ada tanda-tandanya seperti lihat ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Lihat itu di akhir ayat pertama itu ada tanda. Tanda seperti apa? Nah, nih ya tanda ini. Nah, ya di ayat pertama ada tanda seperti ini. Nah, tandanya itu tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Tapi kalau kita napasnya kita habis, boleh berhenti di sini, ya. Wattini wazzaitun. Berhenti. Ya. Itu artinya tidak boleh berhenti. Ada lagi di ayat yang lainnya. Ada di ayat ya, di ayat yang ke-7 ada tanda seperti ini. Ya, di ayat ke-7 ada tanda seperti ini. Coba ayat seperti ini. Nah, ini artinya lebih baik berhenti di sini walau napas kita itu ada. Seperti fama yukadzibuka ba'du biddin. Berhenti walau napas kita masih punya, bisa melanjutkan gitu ya. Nah, itulah ya. Kemudian bacaan Al-Quran itu baca berulang-ulang ya, baca berulang-ulang sampai lancar ya. Cuk yang sudah baca Al-Qurannya sudah sudah ke Al-Quran yang besar. Cuk yang sudah narabas, cuk nulis narabas cuk. Narabas. Cuk anu masih kena ngeja, cuk. Masih dieja. Ngeja. Aya kana aya kana ikro aya, dina ikro kene. Ya, nya. Nah, jadi masih di ikro. Ya. Nah, selanjutnya untuk menilai kalian sebelum ditutup pelajaran ini, Bapak akan melakukan penilaian kepada kalian sampai di mana kemahiran kalian membaca Al-Qur'an. Ya, surat At-Tin utama ini. Tapi sebelumnya silakan kamu baca dulu sebelum dipanggil seorang-seorang ke depan. Ya. Silakan baca-baca dulu. Baca-baca di dalam hati. Sok. Tapi silakan lihat. Baca dulu surat artinya baca. Nah, jadi Bapak panggil satu orang susah, satu orang ke depan ya. Silakan baca dulu, baca. Sudah? Baca sudah? Nah, kalau sudah baca, sekarang Bapak ingin tahu siapa yang mahir dalam membaca Al-Quran dan benar ya, yang baik juga. Kita seperti begini yang tadi dengarkan dalam video ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, atau bebas ya, kemampuan kalian. Tapi Bapak harapkan bacaannya dengan baik ya, suaranya yang merdu. Silakan. Bapak akan panggil ke depan untuk
untuk mengetahui sampai mana penguasaan pembacaan kalian surat Tatin ya. Yang pertama adalah Selfie Hanifah. Silakan ke depan, Selfie Hanifah. Selanjutnya Raisa Halila Putri. Raisa Halila Putri. Siap-siap, yang lainnya siap-siap ya. Wah, tenang saja, tenang. Selanjutnya dari Putra Nailul Hasbi Mubasaroh. Ya, silakan. Mubasaroh. Yang suaranya yang dari kan? Lah. Anak-anak, alhamdulillah ya. Sampai juga nih pelajaran membaca surat Tatin sampai di akhir ya, sampai di akhir. Nah, sebelum ditutup pelajaran ini, pertama Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah hadir ya, pergi ke sekolah dan siap belajar ya, siap belajar. Terima kasih juga kepada yang belum mencapai nilainya itu 70 ya. Nanti ada remedial. Yang sudah nilainya bagus, nilainya masih bagus, di sini ada yang dapat nilai 80 ya, ada nilai di atas PKM. Terus tingkatkan lagi ya prestasinya, terus tingkatkan lagi kemahiran baca Al-Qur'annya. Nah,
Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari masih surat Atin, tapi bagian sub yaitu menghafal surat Atin ya. Nah sebelum ada penilaian hafalan, kalian sudah persiapkan di rumah ya. Hafalkan, artinya itu talar ya, talar. Hafalkan eta surat Atin sampai betul-betul ya, bisa betul-betul hafal surat Atin nanti itu untuk pertemuan yang kedua ya, pertemuan yang kedua. Sebelum ditutup, silakan pimpin KM untuk memimpin doa ya, untuk memimpin doa belajar baca surat Al-Asri ya, silakan pimpin. Sudah belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awas jangan lupa alat tulisnya ya. Awas jangan lupa. Ya silakan. Satu orang. Silakan dari dulu.